Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kali ini kembali melanjutkan dua assessment sebelumnya terkait realisasi APBN tahun 2025. Pada assessment pertama kita sudah membicarakan pandangan umum, ya, semacam helikopter view terhadap keseluruhan realisasi, terutama postur-postur pentingnya. Pada sesi kedua kita fokus pada asesmen tentang realisasi pendapatan negara. Nah, untuk kali ini saya akan menyoroti realisasi belanja negara. Nah, pada saat rilis oleh Kementerian Keuangan tanggal 8 Januari lalu, salah satu slide paparannya adalah gambar ini, ya, di mana di situ terlihat bahwa belanja negara menurut APBN di kolom kedua itu, kemudian outlook, perakiraan ketika tengah tahun pemerintah menduga nanti sampai berapa realisasinya. Nah, yang kolom keempatnya itu realisasi yang sementara ini. Disebut realisasi sementara karena masih berdasarkan semua data administrasi, baik yang real time maupun yang manual sudah dihitung, tapi nanti akan disusun menjadi laporan keuangan, ya. Mungkin ada perubahan, ada perapian lah, tapi secara umum biasanya tidak terlampau besar, ya. Baru kemudian diserahkan kepada BPK untuk diaudit, seperti itu, ya. Nah, lalu kolom kelimanya adalah persentasi dari realisasi tersebut terhadap APBN. Nah, belanjanya sendiri kan, belanja negara itu terdiri dari dua kelompok besar. Belanja pemerintah pusat, artinya dibelanjakan oleh pemerintah pusat. Yang kedua ditransfer ke daerah, duit APBN tapi ditransfer ke daerah kepada kepala daerah provinsi ataupun kabupaten kota untuk dibelanjakan lewat APBD, seperti itu, ya. Tapi dari sisi pemerintah kan duit keluar tuh ke sana, belanja kan, belanja ke daerah. Nah, di belanja pemerintah pusat sendiri terbagi dua kelompok besar. Belanja kementerian lembaga yang kurang lebih 100 organisasi itu dibagi masing-masing untuk kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian ada yang belanja non-KL, non-kementerian lembaga ini, yang PIC-nya adalah Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Jadi Menteri Keuangan itu punya dua posisi sebagai pemimpin kementerian lembaga, Kementerian Keuangan, dan sebagai bendahara umum negara. Itu dua fungsi yang berbeda, ya. Kalau untuk bendahara umum negara belanja non-KL, dia semacam kasir saja, misal bayar bunga utang, kemudian bayar subsidi. Dua itulah. Beberapa jenis bantuan sosial juga lewat BUN. Belanja lain-lain juga ada sebagiannya yang lewat BUN. BUN artinya dia sebagai bendahara umum negara. Kurang lebih begitu. Nanti angka-angka ini akan kita periksa, tapi secara umum belanja negaranya sendiri terrealisasi 95,3% dari rencana APBN. Nah, kemudian khusus belanja pemerintah pusat itu lebih tinggi realisasinya, 96,3% dari rencana. Sedangkan transfer ke daerah jauh lebih kecil, ya, hanya 92,3% dari rencananya. Nah, kalau kita lihat tadi, kita 3.451,40 ini, ya, yang belanjanya ini 3.451,4 triliun, itu yang paling kanan dari batang biru ini. Sedangkan batang biru sebelumnya adalah belanja di setiap tahun. Cuma data 2004 sampai 2024 yang saya tampilkan itu adalah data berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi sudah audited, ya, itu sudah tidak berubah. Yang 2025 ini baru sementara. Nah, kita bisa membandingkannya, memang secara umum tren belanja itu naik, ya, sudah, dan itu hampir di semua negara juga begitu. Nah, kemudian saya menghitungnya. Nah, menghitungannya berarti diolah, ya, data ini. Setiap tahun tuh naiknya berapa persen, itu dicerminkan oleh garis orange itu. Nah, pada tahun 2025 ini bagaimanapun terdapat kenaikan 2,73% dibandingkan 2024. Kenaikan itu, ya, bisa dikatakan lebih rendah dari biasanya. Cuma di 2023 pernah lebih rendah dari itu. Juga di 2009. Jadi secara umum ini termasuk rendah tapi nggak rendah banget. Jadi tetap naik, ya, belanja negara dengan kenaikan yang lebih landai dari biasanya. Cuma bukan yang terendah sepanjang sejarah
22 tahun ini data ini. Nah, bagaimana dikaitkan dengan rencananya? Itu kan tadi realisasi dibandingkan realisasi. Kalau rencana itu berarti realisasi dibandingkan direncanakan sebelumnya bagaimana. Yang namanya rencana ya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang ditetapkan di akhir tahun, September, Oktober, di tahun sebelum dimulainya anggaran. Karena ini tahun anggaran 2025 berarti ditetapkan di akhir tahun 2024 dengan selalu sekian banyak perangkat administrasinya ya disepakati dulu oleh pleno DPR di bulan September, kemudian diundangkan bulan Oktober, kemudian ada rinciannya Perpres bisa di Oktober bisa di November, lalu ada penulisan ulang nota keuangan, ada undang-undang yang disahkan, ditetapkan tapi belum disahkan. Ini yang kanal ini pernah sajikan untuk kasus 2026 yang semua terlambat proses ini, tapi di 2025 tepat waktu ya. Itu lalu nanti ada daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA namanya, itu semacam acuan. Jadi acuannya orang yang kuasa pengguna anggaran namanya yang membelanjakan itu tidak bisa merujuk undang-undang atau perpres ya, tapi dia harus merujuk ke DIPA ya, karena itulah ada nomornya di sana. Gampangannya ada slot kwitansinya yang harus dipenuhi karena kan pakai aplikasi ya, software, jadi supaya dia langsung tercatat. Nah, itu yang dia bisa keluarkan. Karena itu DIPA itu adalah dokumen yang sangat penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran, khususnya belanja. Nah, semacam itu. Nah, maka kalau berdasarkan itu kita menganggap rencana itulah menunjukkan gambaran prediksi dari pemerintah yang disetujui DPR pada waktu itu untuk setahun ke depannya. Nah, berarti pada waktu itu merencanakan belanjanya itu lumayan ya, ternyata hanya 95,31%. Tidak buruk-buruk amat, tetapi dari sisi realisasi lebih rendah dari 5 tahun terakhir secara persentasi. Tapi kalau ditarik ke masa-masa lampau, enggak juga, memang segitu tuh wajar. Nah, jadi dari sisi itu persentase realisasinya begitu ya. Tapi saya ingatkan tadi, secara nominal dia tetap yang terbesar sepanjang sejarah. Jadi realisasi APBN 2006 itu tetap paling tinggi nominalnya. Secara presentasi dari rencananya memang dia relatif lebih rendah. Itu berbagai macam faktor ya. Kita sudah pernah dengar soal dicoba diefisienkan, coba diblokir ya, istilahnya diblokir itu dibintangi. Sudah ada lokasi untuk kementerian lembaga tertentu, tujuan tertentu, tapi suruh ditahan, nanti aja dulu. Nah, pada waktu Purbaya menjabat di akhir-akhir 4 bulan terakhir itu dia habiskan gitu ya. Tapi karena tinggal 4 bulan dan kita juga tidak tahu narasi itu ke publik dengan di dalam tubuh birokrasi sendiri seperti apa, kan kita nggak tahu. Ternyata hasilnya ya seperti ini. Nah, tadi saya sudah katakan di depan, belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Ini gambar nominalnya saja. Tadi kan dari 3.541 itu 2.602-nya merupakan belanja pemerintah pusat. Sedangkan ke daerahnya 849 triliun. Ya, asesmen saya terhadap grafik ini, itu artinya belanja pemerintah pusat yang biru itu memang cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan ketika di era Prabowo berlanjut, tetap naik seperti biasanya. Tadi kita sudah, nanti kita akan lihat angka presentasi kenaikan. Tapi gambar ini kan naik nih. Sementara transfer ke daerah itu sempat stagnan beberapa tahun dari 2019 sampai dengan 2023. Ya relatif stagnan ya, naik tipis. Nah malah 2 tahun terakhir ini 2024 dan 2025 ini turun. Dan jangan lupa kanal ini sudah melakukan assessment terhadap APBN 2026 ya, ini turun nanti drastis di 2026. Tapi sampai data realisasi itu memang belanja daerah, transfer ke daerah itu memang menurun. Nah lalu di dalam paparan rilis tanggal 8 Januari tadi juga disajikan gambar ini. Di situ semacam memberi narasi lah Kementerian Keuangan ya, bahwa kami waktu APBN kan 2.701,4 triliun rencananya belanja. Setelah berjalan 6 bulan itu kita mau
hitung-hitung nanti akan realisasi 2.663,4. Ternyata realisasinya lebih rendah dari rencana itu lagi, yaitu 2.602,3 triliun. Nah, disebutkan juga nih apa yang menjadi desain pokok-pokok situ nih. Ini menarik ini ya. Didesain fleksibel mengakomodir program prioritas pemerintah, antara lain MBG, sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan ketahanan pangan. Nah, di atasnya itu kan kita di bulan Januari sudah dipertontonkan dengan Inpres, itu APBN baru mulai jalan tuh. Kemudian sudah ada keinginan untuk mengefisienkannya. Ya Presiden punya mau, ini kan APBN disusun oleh pemerintahan Jokowi, saya kira masuk akal lah. Saya mau ini diefisienkan. Nah, Menteri Keuangan waktu itu Sri Mulyani menindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi secara legal formal ada bukti-buktinya ya. Ini dijelaskan lagi. Rencananya waktu itu usus pemerintah untuk anggaran dikurangi 306. Nah, yang 206 pemerintah pusat, yang 50-an transfer ke daerah. Tadi kalau kita lihat di data sebelumnya tadi, yang ke daerah relatif dijalankan, tetapi yang 206 pemerintah ini ternyata sebagiannya direalokasi, dipindah saja. Nah, ini ada penjelasannya, tapi saya tidak bacakan karena ini menurut saya ya menjelaskan untuk pembenaran aja. Nanti silakan saudara-saudara mengunduh bahan ini atau menonton YouTube-nya. Nah, lalu justru ada anggaran tambahan sehingga totalnya nanti dari yang rencana mengurangi 306 itu nanti berkurangnya hanya sekitar 80-an ya, 80 atau 70. Nah, karena data dari rilis itu belum data terinci ya. Jadi derealokasi sebanyak 206 dari 306 itu, lalu ada anggaran belanja tambahan. Ya berarti kan hampir-hampir tidak banyak kan. Nah, semacam itu ya. Nah, sementara yang transfer ke daerah benar-benar dilakukan pemotongannya. Nah, belanja pemerintah pusat yang 2.602 triliun tadi di batang biru terakhir, itu bagaimana dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, tahun-tahun sebelumnya data dari 2004. Jadi yang biru itu adalah belanja pemerintah pusat dengan satuan miliar, skalanya di sebelah. Sedangkan yang orange itu menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan skala kanan ya. Ini beberapa pemirsa saya kadang yang belum akrab dengan grafik bertanya-tanya ini gimana bacanya. Itu ada skala ya, istilahnya sisi kanan, sisi kiri ya skalanya. Nah, kalau dilihat 2.602 triliun itu, sekalipun tadi ada upaya efisiensi lalu ada upaya realokasi, tetap saja merupakan realisasi belanja pemerintah pusat terbanyak, terbesar selama ini. Dan masih tumbuh 4,25% dibandingkan tahun lalu. Laju pertumbuhan 4,25% itu ya wajar kalau dilihat grafik orange itu adalah angka-angka yang relatif ya, kisaran itu. Ada tahun-tahun yang dia melonjak, ada tahun-tahun yang turun, dan 4,25 itu ya moderat lah di tengah. Jadi dari sisi angka ini memang tidak tampak bahwa pemerintahan Prabowo mencoba mengurangi belanjanya ya, enggak. Bahkan ini memang suka publik bingung kan ketika menteri berbaya di beberapa bulan terakhir, ini harus habiskan, cepat realisasikan agar ekonomi bergerak. Tapi di sisi lain juga itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan. Karena kita sudah pernah di asesmen kedua kan sebelum ini, pendapatannya jauh banget dari target. Kalau belanjanya pol-polan, wah melewati batas defisit ya kan, nanti kita akan asesmen sendiri tentang defisit. Tapi sudah diinfokan kan pada waktu kita asesmen pertama, defisitnya tuh sebanyak 695,1 triliun. Itu artinya 2,92% dari PDB menurut perhitungan pemerintah. Kalau di atas 3 itu melanggar undang-undang. Jadi ada baiknya juga kan realisasi hanya 95% itu. Coba kalau MBG itu sesuai target. Jadi target MBG itu semula 71, di pertengahan ditambahi karena ini kelihatannya menjanjikan menjadi 111. Realisasinya cuma 60-an triliun ya. Kayak gitu. Kalau itu 71 saja tuh sudah bisa 3 itu, apalagi kalau 111. Itu dari blessing-nya di situlah. Nah, memang mengelola fiskal itu bukan soal satu sisi ya pendapatan, ya belanja, dan ada yang lebih penting lagi. Kalau pendapatannya dipaksakan,
bisa mempengaruhi kondisi rakyat, pajak misalnya, bisa mempengaruhi kondisi dunia usaha. Begitu juga kalau belanjanya itu dipaksakan untuk hal-hal tertentu, tapi hal-hal lain dikurangi, ya itu juga berpengaruh. Salah satunya kan adalah pengurangan rapat, misalnya meeting-meeting konselingnya bagus saja, tapi di sisi lain memang berdampak juga pada usaha-usaha terkait. Begitu juga kalau ditahan bansosnya, ya sudah meningkat, maksudnya tidak dipol-polkan bansosnya kan berarti juga terasa oleh rakyat. Tapi kalau dioptimalkan lebih-lebih, ya bahaya juga kan pada defisit. Kurang lebih ada aspek seni di situ. Itulah tugasnya pemerintah ya, terutama didirijeni oleh Menteri Keuangan. Ini saya sekaligus menanggapi netizen, Bapak ini sok tahu, coba jadi menteri. Nggak begitu ya. Ya memang mereka tugasnya itu, tugas kami ekonom. Di negara manapun ekonomi itu yang di luar pemerintah, tugasnya memberikan pembanding dan kritis. Kalau di sana bicara optimis, kita kasih sisi pesimisnya. Kalau dia bicara tentang peluang, kita kasih risikonya. Ketika dinarasikan ini baik, kita kasih narasi yang tidak baiknya. Nah, mari kita bicarakan. Ya, saudara, ibu, bapak, pemirsa saya ini juga kan punya pengetahuan. Sebagiannya malah dosen ekonomi, mahasiswa ekonomi. Kalau saya lihat dari tanggapan-tanggapan itu pelaku, ya pemain pasar modal. Ya coba saja. Karena menurut saya tanggung jawab moral saya untuk menyampaikan hal-hal begini. Ya terpaksalah dengan sangat ya menerima lah kalau dibilang ini kanal pesimis sekali. Memang semacam itu. Karena untuk pembanding dari pemerintah yang nyaris tidak pernah mengatakan pesimisme, tanda petik ya, tidak menyampaikan hal-hal buruk dan juga selalu bicara tentang potensi, peluang, kebaikan dari satu keadaan atau kebijakan. Kita sampaikan bagian buruknya, silahkan ditimbang dengan cermat. Nah, saya lanjut lagi. Tadi pemerintah pusat tadi terbagi dua kelompok besar. Belanja yang dilakukan oleh kementerian lembaga dan belanja yang tadi dilakukan oleh non-KL, bendahara umum ya. Nah, jadi kalau Kementerian Keuangan itu sebagai KL ya dia punya belanja Kementerian Keuangan. Tapi sebagai BUN, misalnya bayar bunga, itu dia kasir lah gitu kan. Bunganya ditetapkan oleh APBN kan. Juga prosedurnya ya sesuai dengan jatuh temponya, kupon dan seterusnya. Semacam itu. Nah kalau kita lihatnya apa yang menarik? Ternyata belanja kementerian lembaga itu melonjak, sementara belanja non-kementerian lembaga turun. Belanja non-kementerian lembaga itu selain bunga, itu ada subsidi ya, belanja lain-lain. Kemudian ada juga sebagian dari bantuan sosial, itu sebagian cukup besar malah. Jadi bantuan sosial itu bisa di KL, tapi kebanyakan di BUN, meskipun mekanisme pelaksanaannya oleh kementerian ya itu. Nah ini menarik ya, artinya ini mengganti kecenderungan sebelumnya di mana yang orange ini sempat melewati KL dan di 2023 berimpit, di 2024 memang sudah menjauh. Sebenarnya rencana semula itu malah lebih besar non-KL-nya, tapi ternyata di sepanjang 2025 itu kan Presiden menambahi banyak organisasi, kemudian Presiden punya mau untuk belanja barang itu pengertiannya barang dan jasa ya. Beberapa tindakan-tindakan yang membuat belanja barang dan jasa di kementerian yang semula mau diefisienkan itu tadi disebut direalokasi dan ditambahi. Jadi nggak dipotong, nggak jadi sebenarnya. Kalau secara jumlah, secara permainan dia merealokasi. Tapi saya perlu juga disclaimer, itu hak presiden ya karena yang buat presiden sebelumnya wajar lah kalau dia ini. Memang ada beberapa ketentuan administrasi yang diserempet ya, dilanggar atau tidak harusnya DPR bersuara. Kalau pergeseran antar kementerian itu harus APBN perubahan. Tidak hanya itu, antar eselon 1 saja, antar beda program itu sebenarnya harus persetujuan DPR. Dan memang apakah dia perlu APBN perubahan tergantung jumlahnya. Nah ini kita tidak banyak di publik ini, makanya kanal ini beberapa waktu lalu juga assessment bahwa salah satu yang perlu dikritisi di era Pak Prabowo ini dan masih berlanjut di era Pak Purbaya bahkan sedikit lebih parah adalah banyak bisnis proses prosedur yang lazim dalam pengelolaan APBN itu diserempet lah untuk tidak saya katakan dilanggar. Nah lalu Kementerian Keuangan juga menjelaskan nih
detail dari belanja tadi, belanja pemerintah pusat terdiri KL dan non-KL, tapi juga dijelaskan dalam bentuk, karena itu memang begitu perintah undang-undang, kalau di nota keuangan dan undang-undang harus dijelaskan untuk apa saja ya, meskipun rincian ini mengalami perubahan ya, artinya boleh tidak diajukan di undang-undang tapi di perpres terutama ada yang namanya disebutnya belanja jenis belanja. Jadi KL dan non KL itu membelanjakan, bukan yang di daerah ya, daerah beda lagi, yang ditransfer tadi beda lagi. Itu 8 jenis belanja, antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja subsidi. Nah, begitu ya. Nah, belanja pegawai itu harus dipahami ya, tidak hanya untuk mereka yang aktif masih jadi pegawai, tetapi juga yang pensiun. Nah, yang pensiun karena kita dari dulu, jadi bukan kesalahan Pak Prabowo, bahkan juga bukan Jokowi, di beberapa negara pensiun itu kan dipotong dari gaji pegawai pada waktu mereka kerja. Kalau di banyak negara yang sudah tertib administrasinya, diserahkan sepenuhnya kepada dana pensiun ya, perusahaan dana pensiun. Apakah perusahaan itu milik negara atau milik swasta yang kredibel itu soal lain. Serahkan sehingga APBN negara itu di tahun-tahun ketika dia sudah pensiun nggak ada urusan lagi dengan pensiunan itu. Pensiunan diurus oleh dana pensiun ya. Kalau kita enggak, Pak, sebagian iya. Jadi sebagian, jadi tidak full. Karena itu sebetulnya ketika orang sekarang dapat pensiunan yang dari APBN, yang dari dana pensiun sebagian dari APBN dan yang banyak dana APBN, itu sebetulnya adalah duit mereka dulu. Ini supaya kalau pemirsa nanti lihat ini, waduh, pensiun ini nggak usah dibayari lagi. Nanti dulu, pensiun dibayar itu bukan karena apa-apa, itu duit dia dulu, dia nabung itu, udah bayar dulu. Nah, ini jadi belanja pegawai itu terdiri dari belanja yang aktif di KL dan juga di pensiunan. Kurang lebih begitu ya. Nah, itu kalau tahun 2025 ini 321,3 triliun untuk yang aktif, untuk yang pensiun 166,5. Trennya lihat, yang aktif meningkat, yang pensiun juga meningkat. Ya, dan jumlah pegawai itu memang sebetulnya yang aktif itu relatif stuck ya. Tambah-tambah dikit, kurang dikit, tetapi kan gaji itu kan tidak hanya gaji, ada tunjangan kinerja tetap meningkat, terutama terkait tunjangan dan tunjangan kinerja. Kalau gaji itu kenaikannya agak lama biasanya. Tapi secara total dengan sedikit tambahan pegawai, dengan beberapa kenaikan di tunjangan atau tunjangan kinerja, ya nominalnya naik terus. Nah, itu kelihatan tumbuhnya kan. Nah, tumbuhnya itu termasuk TNI Polri itu. Nah, yang pensiun juga begitu. Pensiun ini fenomenanya menarik ya. Orang pensiun bertambah dan berdasarkan beberapa kajian, tingkat harapan hidup pensiun itu meningkat. Jadi kan ya ada yang 58 pensiun, ada yang 60 ya. Nah, ternyata dia umurnya 70, 75 dan pensiunan ini memang relatif harapan hidupnya tinggi ya, mungkin ayem ya kalau bahasa Jawa itu. Nah, jadi panjang. Dan jangan lupa ada lagi data lagi bahwa perempuan harapan hidupnya cenderung lebih tinggi dari laki-laki. Jadi kalau pegawainya itu laki-laki, kalau dia meninggal istrinya masih hidup, masih ada lagi pensiunnya. Nah, dulu ada aturan yang juga nggak tahu saya masih berlaku atau tidak, itu yang terkait pensiun ini yang sebetulnya kurang rapi masih. Tapi prinsipnya inilah data belanja pegawai. Waktu rilis tidak disebut belanja pegawai berapa, ya kita terpaksa jumlahkan. Sebetulnya ada sedikit lagi belanja pegawai lain di luar ini, tapi kita anggap ini sajalah. Nah, itu nanti saya olah. Nah, diolah, dijumlahkan yang tadi 487,3 penjumlahan dari belanja pegawai yang masih aktif dengan yang pensiun. Saya ulangi, pegawai itu termasuk TNI Polri ya. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun 2024, yang biru batang biru ini menunjukkan nilai ya yang dikeluarkan pada tahun itu, satuannya triliun. Yang orange adalah persentase kenaikan dari tahun sebelumnya. Jadi 2020 ini cukup tinggi kenaikannya, 18,73%.
di narasi rilis itu dijelaskan ini penyebabnya ya memang ada tambahan pegawai di 2025, lalu juga ada pensiun yang tambahan, orang pensiun bertambah, orang pensiun lama, mohon maaf ini kasar sedikit ini untuk analisis, harapan hidupnya tinggi, jadi kan besar. Maka kenaikannya begitu. Tetapi kenaikan 18,75% itu, 73% itu juga sebetulnya tidak tinggi banget. Ini beberapa tahun ya kenaikannya di kisaran itu, bahkan pernah naiknya agak gede tuh. Kalau naik gede itu mungkin pada tahun itu kenaikan tunjangan atau kenaikan gajinya tinggi ya. Nah di beberapa tahun ini kan landai itu. Tapi tetap segitu, berarti pemerintah kalau buat perencanaan belanja, ya belanja pegawai pasti mereka menghitung nih tren ini. Itu dalam hal jenis belanja pegawai. Nah, lalu ada lagi jenis belanja barang. Tapi jangan lupa ya, kalau di sini disebut barang itu hanya barang dan jasa. Jadi ketika ada viral soal pengen mengurangi rapat, konseling, itu masuk belanja barang karena dia barang dan jasa. Begitu juga mengurangi pemakaian konsultan, narasumber. Jadi misalnya kayak saya sebagai ekonom ini ya makin jarang diundang kementerian lembaga karena memang mereka efisiensi ya. Itu menurut ini semula gitu waktu di Inpres itu, dan memang dilakukan untuk jenis belanja ini coba ditekan yang terkait konseling, konsultan, seminar, diskusi, FGD itu dikurangi jatahnya, jatah duitnya. Ya kalau jatah operasional jatah melakukannya sebetulnya kalau kementerian lembaga yang kreatif ya dia lakukan diskusi di kantornya, jadi menghemat biaya. Ya jujur aja saya sebagai ekonom beberapa kali diundangnya di kantor ya, jadi kan tidak ada biaya hotel itu. Dan kalau honor saya sebagai narsum ya kan ada acuannya itu sesuai dengan SPJ-nya, terukur lah. Nah ini kalau kita lihat ini ya memang belanja barang ini tetap tumbuh tinggi. Mengapa? Nah jangan lupa ada MBG. Kemudian tadi kementerian lembaganya bertambah. Mau diirit kayak apa aja kan perlu kantor. Mau kantornya itu kantor yang sudah gedung-gedung sudah ada dirapikan, tetap ada soal furniture, soal apa-apa. Tapi untuk yang umurnya lebih dari setahun dia masuk belanja modal. Tapi kalau yang dia habis pakai, misalnya kan ya, jasa-jasa perbaikan dan sebagainya itu masuknya belanja barang. Jadi belanja barangnya otomatis naik, kementerian lembaganya banyak kok. Nah operasionalnya juga mobilnya oke, karena mobil berumur dari setahun belanja modal. Tapi kalau operasional mobilnya ya belanja barang. Karena itu terjadi peningkatan. Nah, dari 521,8 menjadi 564,9, naik 8,3%. Nah, tetapi di sini dijelasin nih, ini yang saya bilang kita harus teliti ya. Jadi penjelasan di rilis itu tidak sepenuhnya mencerminkan angka yang 564,9 itu disebut-sebutkan barang yang diserahkan kepada masyarakat melalui penyaluran MBG, BSU, bantuan pangan itu 177,5. Nah, itu sebelum tahun ini berapa kan? Dan kalau dijumlahkan semua penjelasan itu nggak sampai 564. Nah, jumlahnya itu ada layanan masyarakat. Ini sebenarnya lazim sudah. Nah, tadi pemeliharaan sarana dan prasarana 53,3 triliun kan saya sudah contohkan tadi, pemeliharaan kantor, pemeliharaan kendaraan dan sebagainya. Itu jasa kan sebenarnya, tapi masuk belanja barang. Nah kalau saya gambar dari tahun ke tahun ya seperti ini. Jadi belanja barang 2025 ini melonjak 21,21%. Tetapi itu juga lonjakan yang relatif wajar, karena tahun-tahun sebelumnya sih di beberapa tahun terakhir ya hampir 20, tapi tetap tertinggi ini. Kenaikan tertinggi selama 4 tahun terakhir. Jangan lihat 21 dan 20 ya, karena itu COVID kan perlu banyak barang tuh, ada APK segala macam waktu itu. Ada perjalanan untuk persoalan COVID. Jadi pemerintahan Prabowo ini di awal tahun 2025 mengatakan efisiensi dan digarisbawahi sekali soal jasa-jasa yang tidak diperlukan, rapat di hotel, konsultan, diskusi. Ya, dan prakteknya memang itu ditekan, tetapi ternyata pindah ke belanja barang yang lain karena
kabinetnya gemuk, ya banyak kebutuhan kan untuk operasional. Biar diirit-irit kayak apa, orangnya bertambah, organisasi bertambah, naik dia. Dan jangan lupa MBG tadi, yang sebelumnya kan tidak ada MBG, kira-kira gitu ya. Nah, ini bahkan nanti di 2025 bisa lebih meledak lagi. 564,9 itu juga sudah lebih rendah dari rencananya, kurang lebih begitu ya. Itu belanja barang. Nah, kalau saya kasih assessment, ini menunjukkan efisiensi tidak optimal. Kalau mau efisiensi, jelas-jelas tindakan pertama adalah mestinya ya meringkas birokrasi, bukan seratusan organisasi. Dulu-dulunya rata-rata 83 sampai 86 ya. Ini 100 sampai 103, bahkan masih bertambah terus. Nah, begitu juga MBG itu kan dirinci nih, MBG-nya dapat, terus kan ada di dalam MBG itu ada belanja pegawai, ada belanja barang, nah semacam itu. Barangnya kan yang paling banyak, karena barang dan jasa loh. Nah, bagaimana dengan belanja modal? Belanja modal ini pengertiannya adalah belanja barang tahan lama. Umur pemakaian lebih dari 1 tahun. Jadi nggak usah kita bayangkan ini untuk produksi ya, semacam perusahaan misalnya nambahin mesin, pabrik, apa, enggak. Beli mobil belanja modal. Nah, dan yang penting untuk informasi tambahan, belanja alutsista seperti tank kah kapal, induk kah kapal, selam apa, dan kita sudah tahu banyak kan, itu adalah belanja modal. Nah, jadi belanja modal memang meningkat nih. Nah, meningkat 427,5 triliun, itu tumbuhnya 20% loh dibandingkan tahun lalu. Nah, ini kan sudah dijelasin nih. Di situ ada tanah, ada peralatan dan mesin. Nah, di peralatan dan mesin itu ada alutsista ya. Ada bendungan, ada gedung bangunan, dan jangan lupa di sini juga ada IKN sebenarnya. Kalau IKN-nya itu yang berupa barang lebih dari setahun ya. Jadi ini disebutkan nih ketahanan pangan, infrastruktur, Hankam, dan IKN. Jadi sebenarnya rilisnya sih tidak bohong, tapi cara menjelaskannya membuat kita terkesan ini irigasi, gedung bangunan. Kalau didatangkannya enggak, alutsistanya kan enggak disebut tuh. Nah, bagaimana kalau ternyata alutsistanya dari 276 itu 60 atau 70 triliun kan? Ya kisaran itu. Berarti kan gede banget. Wajar dong belanja modalnya besar. Dan yang penting belanja modal seperti ini sulit untuk dinilai menggerakkan perekonomian, begitu impor. Nah, kan waktu dijelaskan oleh Menteri Keuangan dan jajarannya, saya bisa saja bikin defisit 0 ya, belanjanya dari lu. Kan, tapi kami ingin menggerakkan perekonomian. Menggerakkan perekonomian kok beli barang-barang seperti itu? Apa membangun IKN dengan lebih cepat, dengan sesuai jadwal, padahal sementara harusnya ditahan, itu menggerakkan perekonomian? Mungkin sebagian orang yang bekerja di sana, tapi bandingkan dengan seandainya belanjanya disalurkan ke hal-hal lain yang lebih berefek pengganda, multiplier effect namanya. Nah gitu ya. Lalu belanja modal kalau digambar ya begini, memang luar biasa 2025 itu. Kenaikannya tinggi, nilainya tinggi ya, lebih tinggi dari kenaikannya dari berapa 5 tahun, 6 tahun terakhir. Ya, jadi relatif tinggi ya, berdasarkan gambar ini. Bagaimana dengan belanja bansos? Nah ini kan yang cerita dan narasinya di waktu jumpa pers itu cukup panjang lebar nih. Bansos ini juga naiknya pesat. Sekarang mencapai 186,6 triliun. Tapi silakanlah Ibu Bapak bandingkan tadi dengan belanja barang, belanja pegawai, bahkan belanja modal tadi. Ini kan sebenarnya jauh lebih kecil bansos itu. Tapi kan 186,6 triliun itu juga banyak. Itu bisa menjangkau puluhan juta orang kan. Dan tumbuh 20,5%. Nah ini rinciannya ada PKH, ada JKN, ada bansos stimulus, dan seterusnya lah. Saya kira ini memang dalam kondisi ekonomi yang relatif lesu, memang ini tindakan yang benar ya. Bahkan saya sebagai ekonom pun setuju kalau di saat ekonomi melemah ini harus begini. Tinggal pertanyaannya, apakah tepat sasaran? Nah, dirilis tentu tidak dibicarakan. Kanal ini pernah membicarakan dengan memakai data-data BPS. Nah, kalau digambar, bansos 186,6 triliun itu adalah yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hanya kalah dengan saat COVID. Tapi kenaikannya relatif stabil ya, di 7,17%, itu sebenarnya kenaikan yang wajar. Nah, juga diberi informasi tentang subsidi. Nah, ini subsidi, ini untuk menjelaskan kepada publik, subsidinya ini apa saja. Ada BBM, ada LPG, ada listrik, ada pupuk,
ada subsidi perumahan. Sebenarnya di luar ini ada subsidi bunga kur dan ada subsidi pangan ya, tapi ini yang disajikan ini karena ini angkanya monumental, tapi tidak ada nilainya itu. Nah, nilainya nanti disajikan meningkat. Ini sama pertanyaannya dengan bansos tadi, apakah tepat sasaran? Karena subsidi kita adalah subsidi barang, bukan subsidi kepada orang, kan seperti itu. Dan itu diakui sendiri. Makanya Menteri Purbaya sempat berang kan, ini gimana ESDM ini? Ya, misal, itu berarti urusannya adalah internal pemerintahan untuk memperbaiki metode untuk subsidi ini ya. Nah, kalau digambar, nah seperti ini, sebenarnya 281,6 triliun itu juga lebih rendah dari tahun lalu. Dan hampir, ya tidak ini banget lah. Ini bukan gambar pertumbuhan, gambar porsi. Karena tahun lalu belanjanya lebih gede, secara nilai tahun lalu lebih tinggi, dan secara porsi juga lebih tinggi. Jadi sebetulnya, sekalipun subsidi tadi seperti itu, secara persentasi atas total belanja pemerintah pusat, KL dan non-KL tadi, sebetulnya ini adalah yang terendah sepanjang 21 tahun ya, ini 20 tahun di sini. 20 tahun ini persentase 280 triliun itu rendah. Jadi sebetulnya pemerintah mulai mengurangi secara porsi subsidinya. Nah, jenis lain yang justru nilainya lebih banyak, paling banyak bahkan sejauh ini, itu adalah pembayaran bunga utang. 514,4 triliun. Tidak disajikan dalam rilis. Tapi saya kan ekonom, bisa menghitung ya. Dari data-data yang ada itu diutak-atik, ini 514,4 triliun. Itu memang jauh lebih tinggi dari tahun lalu. Hampir 20% naiknya, 19,77%. Tapi kalau dibandingkan rencana lebih rendah. Rencananya itu sampai 558. Mengapa bisa lebih rendah? Karena memang paruh kedua tahun 2025 itu yield cenderung turun. Yield itu pengaruhnya bukan pada saat bayar bunga kupon ya, karena bunga kuponnya kan tetap. Tapi ketika lelang dengan yield yang bisa turun, nah karena yang namanya pengertian bunga itu bukan bunga yang dibayar saat kupon jatuh tempo saja, tapi keseluruhan biaya atas penerbitan utang, atau kalau dia pinjaman atas seluruh perundingan dan apapun terkait dengan utang tersebut, loan itu disebut bunga. Jadi ini maka ketika yield itu turun, maka dia bisa menghemat bunga ya, pembayaran bunga utang di APBN. Karena itu semula 550-an ya, 555 kalau saya tidak salah, menjadi 514 itu sebetulnya kinerja yang cukup bagus. Tapi bagaimanapun nilai itu sudah meningkat tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang kurang lebih 488, naik sedikit. Tetapi secara persentasi atas total belanja pemerintah pusat sebetulnya stagnan ini. Selama 3 tahun ini hampir 20% dari belanja pemerintah pusat itu untuk bayar bunga utang. Ini penting ya. Jadi silakan Ibu Bapak ini membayangkan kalau belanja sebulan, seminggu lah ya, 1 juta itu 20%-nya itu untuk bayar bunga utangnya. Jadi kan tinggal 800 tuh, kalau sebulan berarti tinggal 800 kali 4. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang sangat serius ya. Nah, itu tadi penjelasan ringkas tentang belanja pemerintah pusat. Nah, bagaimana dengan transfer ke daerah? Transfer ke daerah kan 849 triliun, itu turun dibandingkan 2024. Ini ada gambar penurunannya, ada alasannya juga, highlight-nya, efektivitas, efisiensi, dan seterusnya. Tapi saya juga menambahkan di luar yang dijelaskan di rilis, getol banget ya pemerintah tahun 2025 ini menyalah-nyalakan pemerintah daerah yang suka naruh duit lama di perbankan, yang realisasinya lambat, yang ada fraud dan sebagainya. Ya, opininya seolah-olah korupsi dan itu termakan di netizennya. Iya mungkin itu benar, tapi emang pusat nggak gitu loh. Dan jangan lupa informasi itu sulit dibantah oleh masing-masing daerah karena kan yang dibicarakan adalah agregat daerah kan, keseluruhan daerah. Jadi kalau ada anak yang nakal, misalnya punya anak 5 yang nakal 2 gitu, yang 3 ya kena gitu. Ini semacam itulah. Ini ada rincian DBH, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana desa. Silakan cek
asesmen saya ini ketika pada waktu tentang 2026 ini adalah narasi yang dipakai oleh jumpa pers kemarin, ya bahwa meskipun kami kurangi tapi ini masih oke, kurang lebih begitulah. Nah, nanti orang daerah belum tahu ini, dan jangan lupa kita nunggu 2026 langsung merosot nanti. Nah ini mengalami penurunan 1,66% dan secara nominal pun lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya. Dan 2026 dari 849 itu langsung anjlok sekitar ke 670 ya, kita belum tahu nanti apa yang terjadi ya dengan itu. Tapi ini faktanya begitu. Nah kemudian kalau dilihat dari sisi persentase, jadi transfer ke daerah dari total belanja sudah mencapai 24,60%. Dahulu di atas 30. Tahun depan jika direalisasikan rencana APBN 2026 itu maka akan ke angka 18%, bahkan bisa kurang dari 18%. Jadi jauh kembali ke era sebelum adanya Undang-Undang Otonomi Daerah dan upaya desentralisasi keuangan. Ini jelas sentralisasi keuangan diterapkan oleh pemerintahan Prabowo. Tahun 2025 ketika dia sudah baru berupa undang-undang yang ditetapkan oleh Jokowi pun sudah direalisasikan dengan cara ini. Apalagi yang ditetapkan sendiri kan. Tadi sudah saya perlihatkan belanja ke daerah realisasinya lebih rendah karena tadi diblokir lah tanda petik ya, belum lagi opini-opininya kan, sehingga hanya 92%. Pemerintah pusatnya 96% dari rencananya. Begitu secara umum, saya ulangi secara ringkas, belanja negara itu hanya 95,3% dari rencana. Berarti upaya, tapi bagaimanapun itu angka yang cukup tinggi ya, jadi upaya efisiensi kelihatan belum maksimal. Nah, belanja pemerintah pusat cenderung meningkat selama ini dan tetap berlanjut di 2025. Trennya tetap di 2025. Kayaknya 2026 malah masih berlanjut. Lalu transfer ke daerah secara nominal turun. 2024 turun dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan tahun ini. Nah, porsinya itu turun sejak tahun 2020 dan ini terendah 24%-an tadi ya, dan tahun depan bisa 18%, tahun berjalan ini. Nah, sementara belanja kementerian lembaga itu meningkat ya karena gemuknya birokrasi dan ada beberapa program prioritas seperti MBG yang membutuhkan beli barang dan jasa yang banyak barang ya. Nah, begitu juga barang modal. Nah, kalau dia proyek-proyek prioritas yang terkait dengan belanja modal dan barang seperti sekolah rakyat. Nah, begitu menurut saya dari uraian tadi kurang cukup bukti belanja makin mendorong perekonomian. Seperti yang dinarasikan dirilis. Nggak cukup. Jadi highlight-highlightnya itu justru malah menegaskan bahwa ini belanja as usual. Ditambah dengan beberapa program prioritas yang belum membuktikan menggerakkan perekonomian secara kasat mata MBG. Begitu juga membeli alutsista yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, itu juga kemungkinan besar tidak menggerakkan perekonomian. Bahwa dia dibutuhkan ya itu soal lain, itu kebijakan pemerintah yang disetujui DPR ya. Tadi mungkin yang seperti subsidi, seperti bansos dan beberapa insentif lain itu mungkin ada efeknya, tapi justru nilainya tidak lebih besar dari hal-hal yang bersifat rutin ya, sehingga kita masih menunggu nanti mestinya realisasi belanja seperti ini membuat pemerintah segera bersama DPR mereview ulang APBN 2026 karena waktu disusun dasarnya adalah realisasi setengah tahun sebelumnya dan perkiraan ekonomi. Nah sekarang sudah begini, masa nggak mau ngubah, masa mau belanja habis-habisan lagi, misal seperti MBG sudah ditetapkan sih di undang-undang, tapi kan bisa undang-undang APBN perubahan kalau dimulai pembahasannya sejak sekarang. Mudah-mudahan kinerja 2025 dalam hal belanja ini menjadi pertimbangan serius pemerintah untuk merevisi, memperbaiki belanjanya di tahun yang berjalan ini, tahun 2026.